Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing KMNI di Universitas Tidar, serta teman-teman peserta KMNI dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, maupun kelas 4 yang sudah menonton video ini. Di sini saya Anissa Noviliani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar, kelas 1, izin mempresentasikan tugas PJBL saya. Judul yang saya ambil dalam proposal penelitian saya yaitu pengembangan wisata hutan mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Di mana pada awalnya desa wisata mangrove Mojo menarik minat pengunjung tidak hanya dari Kabupaten Pemalang saja, namun juga dari beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan banyak yang lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, desa wisata mangrove Mojo ini sepi pengunjung, bahkan sekarang sudah tidak terkelola lagi. Maka dari itu, dalam penelitian ini dilakukan upaya penataan dan pengembangan ekowisata mangrove Desa Mojo. Kabupaten Pemalang ini merupakan sebuah terobosan untuk mengembangkan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pemalang. Pengembangan ekowisata mangrove Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, diharapkan tak hanya mengembangkan pariwisatanya saja, namun dapat juga meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pemalang. Maka dapat disimpulkan latar belakang dari proposal penelitian ini yaitu untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pemalang. Dengan melihat adanya potensi wisata hutan mangrove tersebut yang belum terkelola dengan baik. Tujuan disusunnya proposal penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi sumber daya mangrove guna pengembangan pariwisata mangrove di Desa Mojo. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan potensi wisata hutan mangrove di perairan Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Dan yang ketiga yaitu untuk menyusun strategi pengembangan wisata mangrove di Desa Mojo sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Kemudian, dalam proposal ini terdapat dasar hukum, di mana dasar hukum ini yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan proposal penelitian. Dasar hukum dalam proposal ini yaitu yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu, yang dapat menjadi dasar hukum dalam proposal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang tahun 2017-2025. Dengan adanya dasar hukum ini, maka diharapkan dalam proposal pengembangan wisata hutan mangrove ini dapat menjadi lebih baik. Deskripsi lokasi wisata hutan mangrove Mojo di Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Pemalang juga terkenal akan wisata hutan mangrove Mojo di Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah, yang sangat menarik untuk dikunjungi.
Wisata hutan mangrove Mojo di Bujami, Pemalang, Jawa Tengah memiliki luas kawasan mangrove di Kabupaten Pemalang sekitar 2.350 hektar. Terdiri dari hutan mangrove seluas 410 hektar dan mangrove dipertambahkan seluas 1.940 hektar. Kawasan mangrove Pola Empang Parit dipertambahkan terdapat di Kecamatan Bujami, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Pemalang. Luas hutan pantai sekitar 82 hektar atau sepanjang 20,5 km. Hutan cemara laut tersebut sebagian sudah dikembangkan menjadi objek wisata yang dikelola oleh kelompok tani karena secara visual tanaman cemara laut mempunyai bentuk yang indah. Kemudian ada deskripsi potensi dan permasalahan. Potensi. Hutan mangrove mempunyai potensi untuk pengembangan ekosistem mangrove, sedangkan dipertambahkan mempunyai potensi wisata edukasi berupa budidaya kepiting dan ikan dengan pola silvofishery. Selain itu, potensi wisata alam di kawasan pantai yang dapat dikembangkan kawasan hutan pantai yang berupa sabuk hijau cemara laut, Casuarina equisetifolia. Luas hutan pantai sekitar 82 hektar atau sepanjang 20,5 km. Kemudian, permasalahannya yaitu terkait lemahnya peran pemerintah dalam mengembangkan ekowisata mangrove, kurangnya penggalian potensi dan belum adanya strategi pengembangan ekowisata mangrove, dan belum adanya strategi promosi dan pemasaran wisata di Kabupaten Pemalang. Selain itu, permasalahan yang ada yaitu akses jalan menuju ekowisata kurang baik dengan kondisi jalan beraspal yang berlubang, serta tidak ada akses angkutan umum untuk menuju ke ekowisata mangrove tersebut. Kemudian masih banyak sarana dan prasarana yang belum maksimal dalam penggunaan dan pembangunannya. Contohnya yaitu seperti musola yang terbengkalai dan dilarang warga sekitar untuk dipergunakan karena kayu penyangga musola tersebut mulai lapuk. Permasalahan ini terjadi dikarenakan minimnya kerjasama antara pihak-pihak terkait di kawasan tersebut. Pihak terkait dalam hal ini adalah kerjasama antara pemerintah, masyarakat sekitar, dan pengelola. Maka dapat diidentifikasikan permasalahannya yaitu lemahnya peran pemerintah dalam mengembangkan ekowisata mangrove, kurangnya penggalian potensi, dan belum adanya strategi pengembangan ekowisata mangrove, dan belum adanya strategi promosi dan pemasaran wisata di Kabupaten Pemalang. Dengan melihat matriks analisis SWOT di atas, maka dirumuskan strategi-strategi alternatif yang dituangkan dalam matriks SWOT sebagai berikut. Diperoleh hasil kekuatan dengan memanfaatkan kekuatan internal, yaitu strategi yang pertama, kerapatan hutan mangrove di Kabupaten Pemalang, yang kedua, kondisi ekologi hutan mangrove, dan yang ketiga, diversitas keragaman mangrove. Yang keempat, keaslian kondisi vegetasi mangrove. Yang kelima, tutupan atau tingkat ketebalan hutan mangrove. Dan yang keenam, keberadaan hewan khas. Kemudian, strategi kelemahannya yaitu keberadaan biota berbahaya, tidak adanya ketersediaan fasilitas trekking mangrove, kurangnya tenaga pengelola di kawasan mangrove, dan kurangnya kualitas dan kesadaran sumber daya manusia dalam pengelolaan potensi wisata. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peluang dalam pengembangan wisata hutan mangrove Mojo yaitu yang pertama, keamanan lokasi dari kriminalitas. Yang kedua, ketersediaan objek wisata lain yang mendukung wisata mangrove. Yang ketiga, keberadaan objek wisata lain yang lokasinya berdekatan dengan wisata mangrove. Yang keempat, potensi wisatawan domestik. Yang kelima, potensi wisatawan mancanegara. Yang keenam, ketersediaan pelabuhan. Yang ketujuh, suplai logistik, bahan makanan, dan sebagainya.
Yang kedelapan, keberadaan wisata kuliner yang menarik. Yang kesembilan, kerawanan bencana menuju daerah wisata mangrove. Dan yang ke-10, dukungan pemerintah, kebijakan dan keuangan terhadap pengembangan wisata mangrove. Yang ke-11, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan internet untuk promosi pariwisata. Yang ke-12, adanya penegak hukum atau sanksi terhadap perusak lingkungan wisata mangrove. Dan yang terakhir yaitu kondisi infrastruktur air yang bersih. Berdasarkan faktor kekuatan internal, maka dirumuskan strategi pengembangan wisata hutan mangrove Mojo, yaitu yang pertama dengan pengembangan paket wisata mangrove dan non-mangrove. Yang kedua, pengembangan promosi wisata mangrove. Yang ketiga, pengembangan pariwisata konservasi mangrove. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kuliner. Serta untuk mengatasi kelemahannya yaitu dengan mitigasi bencana dan penanganan kecelakaan. Ancaman dalam pengembangan wisata hutan mangrove Mojo yaitu terkait dengan keberadaan fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas transportasi lokal, yang ketiga ketersediaan penginapan yang mendukung di lokasi mangrove, yang keempat ketersediaan regulasi atau pengaturan pengembangan wisata bahari, yang kelima kondisi infrastruktur listrik, yang keenam ketersediaan fasilitas komunikasi, yang ketujuh dukungan masyarakat terhadap wisata mangrove, yang kedelapan ketersediaan fasilitas perbankan. Maka untuk mengatasi hal tersebut dirumuskan strategi peningkatan infrastruktur penunjang seperti kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan. Yang ketiga, yaitu pengembangan terkait dengan perbankan. Serta strategi terkait dengan kelemahannya, yaitu dengan pengembangan perbaikan jalan menuju objek wisata dan pengembangan infrastruktur. Yang kurangnya ada. Pada bab yang ketiga yaitu rencana program, di mana di dalam rencana program ini ada deskripsi pengembangan objek wisata. Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pariwisata mangrove di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengembangan promosi wisata mangrove. Daya tarik mangrove dan potensi pasar mancanegara maupun domestik terhadap wisata mangrove sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi potensi yang ada untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu objek wisata daratan. Contohnya adalah trekking mangrove. Meningkatkan promosi pariwisata dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait, seperti Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas materi promosi dalam bentuk pamflet, brosur, booklet, CD interaktif, dan website. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kuliner. Keberadaan wisata kuliner yang menarik dan keberadaan souvenir khas daerah menjadi peluang yang dapat menarik minat wisatawan. Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual wisata di daerah Kabupaten Pemalang. Pengembangan kuliner Nusantara dapat memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada para pelaku ekonomi, kesempatan kerja, dan lebih jauh meningkatkan efektivitas berfungsinya organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya melindungi keberlanjutan sistem produksi makanan tradisional. Pengembangan produk wisata kuliner harus menyesuaikan dengan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Penyuluhan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal yang baru, baik mengenai pengelolaan mangrove, lingkungan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan pembangunan kepada masyarakat. Namun demikian, yang sering menjadi kendala adalah kurangnya informasi hasil-hasil riset yang diterima penyuluh untuk
disampaikan kepada masyarakat atau pengalaman lapangan. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik, keterampilan menggunakan teknologi untuk promosi wisata, keterampilan menciptakan masakan kuliner khas daerah seperti bahan makanan yang berasal dari olahan mangrove, keterampilan dan penanganan kecelakaan di lokasi trekking mangrove, wawasan mengenai biota khas dan wawasan administrasi. Yang keempat, pengembangan infrastruktur penunjang. Lokasi trekking mangrove jauh dari pusat kota, sedangkan transportasi umum menuju lokasi trekking belum ada. Tingkat kesehatan di desa sekitar kawasan Desa Mojo umumnya juga masih rendah. Fasilitas komunikasi juga belum memuaskan. Oleh karena itu, perlu pengembangan sarana transportasi, kesehatan, dan saluran komunikasi agar wisatawan dapat mengakses daerah wisata dengan mudah. Agar suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan objek wisata. Yang kelima yaitu pengembangan pariwisata konservasi mangrove. Kondisi ekologi yang dimiliki Kabupaten Pemalang dapat dimanfaatkan menjadi daerah wisata, namun tidak terlepas dari konservasi. Peluang pengrusakan mangrove sangat besar terjadi apabila tidak adanya pengawasan dari tenaga kerja yang berasal dari penjaga lokasi trekking mangrove. Larangan dan pemberitahuan kepada wisatawan agar tidak merusak mangrove perlu dilakukan agar wisata mangrove berbasis konservasi tetap terjaga. Pemerintah juga harus menggalakkan peraturan atau sanksi kepada wisatawan yang merusak lingkungan atau lokasi trekking mangrove. Yang keenam yaitu mitigasi bencana dan penanganan bencana. Tersedianya fasilitas transportasi seperti kapal dan pelabuhan akan sangat membantu wisatawan untuk mengakses daerah wisata mangrove di Desa Mojo, Kabupaten Pemalang. Namun, yang menjadi kendala adalah kondisi alam yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, ombak tinggi mengakibatkan kapal menuju hutan mangrove tidak bisa berangkat. Area wisata trekking mangrove terdapat jenis biota berbahaya, dan untuk menghindari pengunjung terkena serangan biota berbahaya, maka perlu adanya papan pengumuman atau papan peringatan tentang biota berbahaya yang ada di sekitar trekking mangrove. Melihat kelemahan yang ada di lokasi trekking mangrove tersebut, maka perlu adanya strategi pengelolaan mitigasi bencana dan penanganan kecelakaan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh yaitu pengembangan perbankan. Kemajuan teknologi semakin pesat, sementara ketersediaan perbankan atau mesin ATM atau anjungan tunai mandiri terbatas. Sementara wisatawan terus bertambah dan kebutuhan mereka juga bertambah. Hal ini menyulitkan wisatawan untuk mengakses perbankan melalui mesin ATM, sehingga perlu adanya pengembangan mesin ATM atau perbankan. Standar operasional prosedur pengelolaan objek wisata. SOP Wisata Hutan Mangrove Mojo Pemalang, pedoman yang ditunjukkan dalam SOP ini akan membantu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tempat kerja dalam cara yang profesional dan aman. Karyawan organisasi Hutan Mangrove Mojo adalah public face, yaitu orang yang berhadapan langsung dengan publik. Dengan orang yang dilihat oleh pengunjung dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka menerima pengalaman liburan yang aman dan menyenangkan pada wisata Hutan Mangrove Mojo. Karena itu penting untuk dibuat SOP. SOP di sini saya membuat ada 7 prosedur. Yaitu yang pertama terkait dengan pemeliharaan harian, yang kedua prosedur kedatangan, yang ketiga prosedur evakuasi darurat, yang keempat prosedur operasional, yang kelima prosedur pengelola, yang keenam prosedur pengunjung, dan yang terakhir yaitu prosedur untuk pedagang. Strategi pemasaran. Tak ada objek wisata yang tak layak jual. Layaknya menjual sebuah produk, kepariwisataan perlu strategi promosi yang andal dan tepat sasaran. Seperti menurut Welazar dan E.J. Kelly dalam UT 2005-182.
Ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan dalam strategi promosi, yaitu yang pertama, instrumen produk. Instrumen produk adalah produk yang hendak dijual yang sudah dikemas dalam bentuk paket wisata, package tour. Dengan demikian, wisatawan akan mendapat pelayanan terpadu dari perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata. Produk instrumen yang dimaksud adalah salah satunya situs-situs budaya, sejarah mangrove, dan objek-objek wisata. Kemudian yang kedua, instrumen distribusi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan, mereka tidak perlu berhubungan langsung dengan semua outlet atau perusahaan kelompok industri pariwisata, tetapi cukup melalui tour operator selaku perantara. Kemudian yang terakhir, instrumen promosi. Menurut Alhamdani, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dan dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Strategi promosi adalah rencana atau gagasan dalam jangka panjang untuk menawarkan, mempengaruhi, dan memperkenalkan suatu objek wisata agar lebih dikenal dan menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya strategi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang dalam memperkenalkan produk-produk pariwisata Kabupaten Pemalang, yaitu melalui event-event penggunaan media promosi melalui periklanan seperti media cetak atau koran, media elektronik atau radio, media luar ruangan seperti billboard, brosur, leaflet, dan lain-lain. Dikarenakan akses jalan menuju tempat objek wisata tersebut masih rusak, pihak Dinas Pariwisata belum gencar mempromosikan objek wisata ini. Masalah yang saat ini tengah dihadapi adalah masalah akses jalan menuju objek wisata mangrove di Desa Mojo dan sarana yang ada pada objek wisata tersebut, seperti kayu-kayunya sudah lapuk. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang belum begitu gencar mempromosikan objek wisata mangrove di Desa Mojo ini. Pada bab 4, yaitu strategi keberlanjutan, di mana pada strategi keberlanjutan ini terdapat SOP monitoring pengelolaan objek wisata dan SOP evaluasi pengelolaan objek wisata. Berikut ditampilkan SOP monitoring pengelolaan objek wisata pada hutan mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Berikut merupakan tabel lanjutan dari SOP monitoring pengelolaan objek wisata hutan mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Berikut ditampilkan SOP evaluasi pengelolaan objek wisata dengan kegiatan yang pertama, yaitu membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat. Yang sebagai pelaksana yaitu Kasubag program. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan dan menghimpun format yang telah dibuat kepada bidang dilakukan oleh pelaksana. Dan yang ketiga, menyusun data dan informasi kinerja sesuai bidang masing-masing yang dilakukan oleh kepala bidang. Yang keempat, yaitu menghimpun dan menyusun draft laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kasubag program. Yang kelima, mengoreksi dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing bidang yang dilakukan oleh sekretaris. Yang keenam, menandatangani dokumen monitoring dan evaluasi, yaitu yang sebagai pelaksana adalah kepala dinas. Dan yang terakhir, dengan mengirim, menggandakan, dan mengarsipkan dokumen dan laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pelaksana. Di bab yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutup terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian pengembangan wisata hutan mangrove Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut. Yaitu faktor internal yang mempengaruhi pengembangan wisata mangrove di Desa Mojo adalah sumber daya alam.
kerapatan dan kondisi ekologi hutan mangrove, keaslian kondisi vegetasi mangrove, tutupan dan tingkat ketebalan hutan mangrove, keberadaan hewan khas, dan keberadaan biota berbahaya, serta keragaman mangrove. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan wisata mangrove di Desa Mojo yaitu wisatawan, regulasi hukum, infrastruktur pendukung, sosial budaya, kuliner, objek wisata lain, dan objek wisata lain yang berhubungan dengan objek wisata mangrove, keamanan lokasi wisata mangrove, dan kemajuan teknologi. Kemudian strategi alternatif dalam pengelolaan wisata mangrove yang diprioritaskan di kawasan wisata mangrove adalah pengembangan promosi wisata mangrove, pengembangan kuliner khas daerah, pengembangan paket wisata mangrove dan non-mangrove, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan, peningkatan infrastruktur penunjang seperti kesehatan, transportasi, komunikasi, pengembangan pariwisata konservasi mangrove, mitigasi bencana dan penanganan kecelakaan, dan juga pengembangan perbankan. Dan yang terakhir yaitu saran. Dari penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran guna meningkatkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pemalang dengan pengembangan wisata hutan mangrove Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, antara lain yaitu diharapkan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pemalang hendaknya dapat menjadikan wisata mangrove di Desa Mojo sebagai branding identity dalam rangka memperkenalkan objek wisata Kabupaten Pemalang sehingga dapat meningkatkan daya saing wisata mangrove di Desa Mojo yang berbasis potensi daerah Kabupaten Pemalang. Yang kedua, diharapkan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya. Yang ketiga, diharapkan kepada sumber daya manusia, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mangrove Mojo untuk selalu menjaga kelestarian alamnya. Dan yang terakhir yaitu pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan untuk segera memperbaiki infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana untuk penunjang pengembangan ekowisata tersebut. Itu hutan mangrove. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.